Kita sudah masuk ke dalam bulan Dzulhijjah untuk perhitungan Ru'yatul Hilal yang ada di Saudi Al-Arabiyah. Kalau di Indonesia, wallahu alam, kapan tanggal 1-nya? Hari ini. Berarti sudah masuk juga ya. Baik. Dan inilah salah satu hal yang menjadi persoalan di dalam menyongsong Idul Adha tersebut adalah perbedaan ru'yah, perbedaan ru'yatul hilal. Karena masalahnya mengerucut kepada wukuf di Arafah. Apabila Saudi Arabia wukuf ru'yatul hilal di hari Jumat tanggal 1 dan Indonesia di hari Sabtu, maka wukufnya atau hari tanggal 9-nya berbeda. Yani mereka wukuf di Arafah, kita belum masuk tanggal 9. Berimbas kepada masalah berpuasa, kapan puasanya, dan bahkan berimbas kepada masalah bagaimana sebenarnya hukum ru'yah itu sendiri. Apakah berlaku untuk semua negeri ataukah tidak? Ini termasuk tema yang dibahas di pagi hari ini, karena kajiannya tentang masalah berkurban dan seputar kurban untuk mengingatkan kembali. Dan kita pilih tema-tema yang penting untuk berkurban ini. Di antaranya ru'yah tadi. Ada dua qaul, ada dua pendapat. Pendapat pertama, ru'yah itu cukup satu saja. Satu orang Islam melihat bulan, kemudian menyebar beritanya ke seluruh penjuru kaum muslimin, maka itu cukup untuk mengatakan sudah masuk tanggal 1. Karena Nabi bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian dengan melihat. Dengan melihat di sini bebas, tidak dibatasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang melihatnya orang Saudi, apakah yang melihatnya orang Indonesia, apakah yang melihatnya orang Mesir, tidak disebut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting terlihat. Dan hadis ini umum. Sumu, berpuasalah kalian. Kalian maksudnya siapa? Umat Islam. Bukan maksudnya hadis itu sumu li ru'yati, puasalah kalian wahai orang Indonesia saja, wahai orang Arab saja, tidak, tapi umum. Ulama yang berpendapat seperti ini diantaranya Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala yang ada di Mesir, salah seorang ulama ahlul hadis. Bahkan beliau menulis khusus risalah membela pendapatnya bahwasanya satu ru'yah untuk global umat Islam. Pendapat kedua mengatakan masing-masing negeri bergantung dengan ru'yahnya sendiri. Masing-masing negeri bergantung dengan ru'yahnya sendiri. Masing-masing negara kalau di hari ini, kalau zaman dulu dilihat jaraknya, dekat ataukah jauh daerah tersebut. Misalnya dulu Madinah dengan Irak. Madinah dengan Irak itu dianggap jauh, dan masih hitungannya sekarang sudah beda negara, Saudi dengan Irak. Maka Saudi ru'yahnya sendiri, kapan mereka melihat bulan, maka itulah yang mereka amalkan. Sementara penduduk negeri Irak tidak wajib mengikutinya. Disebut dengan ikhtilaful matali', i'tibaru ikhtilafil matali', memandang, memperhatikan perbedaan terbitnya bulan. Karena masing-masing daerah berbeda posisi terbitnya bulan. Ini mazhab yang dianut oleh mazhab Asy-Syafi'iyah
dan bahkan oleh jumhur ulama, dan itu yang diamalkan di masa kini, masa hari ini. Saudi Arabia melihatnya hari Jumat, ya sudah, kami yang menentukan, berarti negara kami sendiri, kami yang menjalaninya, kami mulai 1 Zulhijjah, 1 hari Jumat. Wukufnya ya kami yang ikut, kami yang menentukannya. Indonesia bagaimana? Ya seperti tadi, kami punya matlak sendiri, kami punya ru'yah sendiri. Ini yang kami amalkan. Nah, mana yang kuat? Wallahu a'lam. Mana yang kuat pendapat ini? Saya tidak tahu. Bingung untuk merojihkannya bagaimana. Merojihkannya bagaimana? Wallahu a'lam. Perbedaan pendapat sangat kuat. Tapi yang melihat rincian para fuqaha dan penjelasan mereka, pendapat kedua itu kuat, bahwasanya masing-masing negeri ru'yahnya sendiri. Dan itu yang telah diamalkan sejak dulu, sebelum canggihnya alat informasi seperti hari ini. Kalau sekarang kan canggih jamaah, berita di Saudi itu langsung sekejap bisa kita akses. Bayangkan kalau Anda hidup di zaman dulu, sebelum adanya internet, apakah bisa Anda tahu ada ru'yatul hilal di Saudi langsung? Tidak bisa. Siapa yang menyampaikan ke antum ke Bekasi? Tidak ada. Tidak ada. Maka di saat seperti itu, sudah ratusan tahun yang lalu, sebelum era secanggih ini, yang diamalkan itu masing-masing negeri dengan ru'yahnya sendiri. Mesir sendiri, Irak sendiri, Indonesia sendiri, Malaysia sendiri. Bahkan kaum muslimin misalnya yang ada di sana di Papua, tidak ada ulamanya. Dulu kan jauh itu sebenarnya. Ru'yahnya sendiri. Ini yang sahih. Dari itu, karena yang menjadi ru'yah kita adalah ru'yah sendiri, maka itulah yang menjadi patokan kita untuk Idul Adha. Meskipun wukufnya berbeda. Puasanya bagaimana? Sama, mengikuti tanggalan ru'yah sendiri. Karena puasa Arafah itu adalah tanggal merujuk kepada ru'yah negeri masing-masing. Jadi tidak ada lagi pertanyaan, ikut mana nih? Ke Saudi atau Indonesia? Ikut negeri sendiri, ru'yah sendiri. Intinya yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Kalau ada saudara kita yang mau ngikutnya ru'yatul hilal yang ada di Saudi, ya monggo, itu pendapatnya ini. Tapi berat untuk diamalkan, karena Nabi memerintah kita untuk al-fitru yauma yuftirun. Ini hari kalian Idul Fitri itu di mana kalian bareng semuanya jamaah melakukan Idul Fitri. Kalau ada yang menyelisihinya, dia harus sembunyi sendiri supaya tidak menampakkan penyelisihan. Seperti misalnya orang yang ru'yah sendiri, dia melihat sendiri bulannya 1 Syawal, Idul Fitri. Tapi pemerintah memutuskannya bukan hari ini, tapi besok. Bagaimana hukumnya yang 1 orang itu? Apakah dia siarkan dirinya keluar, Idul Fitri sendirian makan? Tidak, kata ulama, disuruh diam-diam, sembunyikan di dirinya supaya tidak menyelisihi syiar. Baik. Masalah kedua yang kita bahas sekarang adalah masalah jual beli kurban. Yang terjadi itu, tolong diperbaiki kalau saya keliru ya. Yang terjadi, ada DKM panitia membuat poster, dia menjual hewan kurban, iya kan? Dia buat sapi harga sekian, kambing harga sekian, transfer japri. Betul nggak jamaah yang jadi panitia mana? Begitu kan? Ya, sebagian kan?
Ketika dia mengiklankan ternak tersebut, sapi atau kambing tersebut, dia tidak memiliki sapi. Hanya dia memiliki kolega atau memiliki peternak yang dia sudah punya kontaknya. Tapi belum sampai titik melihat sapinya, belum menyentuh sapinya pun belum. Hanya foto saja. Tidak tahu foto dari mana di download itu. Entah dari Google, entah dari mana. Ya intinya kasih aja itu ke jamaah yang mau berkurban. Jamaah yang kurban nih sapinya, ini kambingnya. Satu sapi per kilo sekian-sekian, per orang 3 juta. Kambing satu ekor 2,7 misalnya. Nah, jamaah yang semangat ingin udhiyah, ya sudah kirim duitnya. Nah, bagaimana hukumnya seperti ini? Ini salah satu perkara yang banyak terjadi. Baik, sebelum lanjut ke masalah hukumnya, betul seperti itu yang terjadi kan? Jamaah? Ya kan? Sapinya tidak ada. Dan jamaah transfer uang. Hah? Ya transfer namanya kan? Ngumpulinnya kemana? Panitia yang menyebarkan harga sapi. Itu apa namanya? Jual beli kan secara zahir. Dia menawarkan barang, jamaah membeli, sementara panitia belum punya sapi. Nah, dibahas oleh ulama. Ini sering terjadi, banyak terjadi, dan kalau dibiarkan bisa bahaya kalau tidak diperbaiki caranya. Bisa-bisa nanti tercemar nama berkurban, syiar berkurban jadi tercemar karena banyak penipuan. Foto sapinya bagus, yang datang kurus. Foto kambingnya bagus, tahu-taunya kayak begitu. Baik, dibahas. Bagaimana hukumnya masalah ini? Yang seperti ini sebenarnya tidak boleh, kurang bagus. Karena jatuh ke hadis la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual sesuatu yang tidak kamu miliki. Masuk ke dalam larangan Nabi SAW tersebut. Seseorang menjual barang yang tidak dia miliki. Dalam satu riwayat, la tabi'hu hatta tahuzahu ila rahilatik. Sabda Nabi SAW. Jangan kamu jual barang itu sampai kamu sudah benar-benar memindahkannya ke tanganmu. Ketika panitia mengiklankan sapi itu dan jamaah mentransfer ke dia, itu namanya jual beli. Selesai akad namanya itu. Gambar barangnya ada, uangnya ada, sementara dia sebagai penjual tidak punya barang. Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluar supaya tidak jatuh ke larangan tadi, karena tidak semua akad yang rusak itu langsung jadi rusak, tapi bisa diperbaiki. Fuqaha ulama itu memperbaiki akad, bukan mencoretnya ini langsung tidak bisa, tapi dicarikan jalan keluar supaya baik, supaya bagus. Caranya adalah pertama, panitia yang menjual dia harus memiliki sapi itu dulu. Dia beli, tapi kan panitia nggak punya duit. Mereka bukan saudagar sapi. Dapat duit dari mana? Baik, berarti tidak mungkin ini kan? Tidak mungkin. Jalan kedua yang dilakukan adalah metode perjanjian jual beli. Berarti panitia mengatakan dibuka free order perjanjian jual beli. Ini foto sapinya, ini foto kambingnya. Nanti kalau sudah datang baru berakad jual beli. Ditulis, yang mau beli tulis. Jangan transfer uang dulu. Masih dalam
janjian. Begitu kemudian panitia sudah kerjasama dengan pemilik sapi, mana sapinya Pak? Ini ya sudah, ayo bawa ke sini ke Nurul Ihsan, pajang di situ. Dipanggil kemudian mana orang-orang yang sudah janji itu, sini semuanya, datang bawa duitnya, beli. Ini memungkinkan atau tidak? Sulit ya. Kenapa sulit? Peternaknya tidak mau. Selama kan kendalanya itu. Nah itu dia. Berarti tidak memberikan solusi berarti. Ada yang ketiga. Ya ini kan kita jadi dokter nyari obatnya kan supaya sembuh itu akad, biar nggak berjalan seperti itu, tidak menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kan mau ibadah. Mau ibadah. Kurban itu ibadah yang mulia. Sangat-sangat mulia, sangat-sangat besar. Maka harus dengan cara yang baik, dengan ihsan. Cara ketiga adalah menjadikan DKM atau panitia sebagai wakil untuk membeli sapi. Ini yang paling mudah dan relevan dan bisa diamalkan. Jadi berarti ketika dia mempromosikan sapi itu, si wakil, dia bukan sebagai penjual, si panitia bukan sebagai penjual. Sekedar mempromosikan, membantu jamaah untuk mencari. Ini ada nih yang jual sapi. Saya tahu kandangnya, saya tahu orangnya. Jamaah percaya, kalau percaya wakilkan ke saya pembeliannya. Transferlah uang, kemudian transfer uangnya ke panitia. Posisinya yang mentransfer uang dia pemilik uang, mukil pemberi wakalah. Panitia kurban menjadi wakil. Dia catat si fulan uangnya sekian, si fulan uangnya sekian. Kaidah dalam perwakilan bahwasanya wakil itu hanya boleh bertransaksi dengan uang itu, ini bertasarruf bahasa Arabnya, yakni mengelola uang titipan itu sesuai dengan perintah dari orang yang mewakilkan. Yakni orang yang memberi wakil mengatakan, ini saya wakilkan uang saya ke antum Abu Hanifah misalnya 3 juta untuk kambing. Nanti ditawar ya, berapa harga kambing, dicatat berarti. Nanti antum sebagai wakil atau yang lainnya ketika sampai ke kandang, Pak ini berapa harga kambingnya? Ini 3,5, tawar ya. Antum tawar sesuai dengan permohonan si pemberi wakalah. Alhamdulillah dapat dia 2.900.000, dia catat 100-nya kembali. Informasikan, Pak harga kambingnya dapat 2.900.000, kembaliannya 100 masih sama saya, taruh di kantong. Kan banyak tuh jamaah kan, yang sapi berapa, seperti itu juga ditawar. Ini kembalian uangnya ada. Ini cara yang benar. Dibayarkan ya sudah, berarti otomatis hewan kurban itu sudah siap dia menjadi hewan kurban untuk si fulan. Nah, dari itu kemudian panitia yang diberi wakil seperti itu berat atau tidak jemaah? Berat kan? Mengambil waktu, dia harus pergi mencari, dia harus pergi nawar, bertanggung jawab. Nah, fitrahnya manusia yang seperti itu tidak bisa gratis. Nah, yang kan sebagian jamaahnya yang kayak gitu maunya gratis terus. Dia lupa kalau itu orang dengan tenaga, dengan pikiran. Nawar itu kan keahlian sendiri. Dari itu kata ulama disebut dengan al-wakalah bil ujrah. Boleh orang perwakilan dengan dibayar.
Saya misalnya di panitia, saya terima wakalah tadi itu untuk pembelian, saya minta bayaran. Misal, ya tidak banyak bayarannya berapa gitu, yang penting ada. Kalau bahasa sekarang ongkos bensin. Kalau tukang ongkos rokok. Ya harus ada sebagai penyemangat. Dan itu dibicarakannya belakangan, bukan include, supaya ketahuan berapa upahnya. Tidak boleh dia mengatakan, ya udah 3 juta fix dengan semuanya itu. Kalau seperti itu berarti ongkosnya tidak nyata, tidak jelas berapa. Sementara dalam masalah ijarah, sewa menyewa jasa itu harus jelas upahnya berapa. Maka ditulis berarti nanti panitia, saya menerima wakalah, panitia wakalah kurban, panitia wakalah kurban, dengan cara yang tadi prosedurnya. Satu kurban ongkos wakalahnya misalnya 20.000. Cukup itu ya. Jangan terlalu banyak. Nanti wakil jadi, atau ya seikhlasnya negosiasi boleh. Secara pribadi bagaimana Mas? Ongkosnya berapa nih? Bagaimana? Seikhlasnya jamaah dan insyaallah panitia juga ikhlas. Yang penting ada. Yang penting ada untuk menghindari ngedumel di belakang. Karena kita nggak inginkan hal itu. Nah, tidak boleh ada seperti itu. Harus ada wakalah, perwakilan. Baik. Ini jalan keluar dari masalah tersebut. Kemudian selesai dibeli, sudah selesai itu dibeli. Di hari H datanglah sapi itu. Datang ke tempat sini. Nah, akan disembelih. Ini lain lagi masalahnya. Masalahnya adalah sebenarnya menyembelih hewan kurban itu disunnahkan dengan tangan sendiri. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam nahara al-ibil, nahara al-budan 63 badanah. Beliau menyembelih onta sebanyak 63 onta dengan tangannya sendiri. Nahara al-badana 63 biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih bahasa Arabnya kalau onta nahar. Nahar artinya dibacok di lehernya dengan keadaan posisi dia berdiri. Kalau onta mudah disembelih. Kalau onta kakinya diikat satu, kalau sudah diikat satu kan tidak stabil dia, tidak bisa kemana-mana, tinggal diginiin lehernya, kan panjang gini lehernya kan, nggak seperti sapi, tinggal diginiin batang lehernya sudah roboh dia. Itu kalau onta, itu namanya nahar namanya. Itu yang disebutkan di Al-Quran. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf. Yani sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala ketika engkau menyembelih, menahar onta itu dalam keadaan shawaf. Shawaf itu artinya kata ulama salah satu kakinya diikat. Nah, sampai tata cara menyembelih onta saja disebut di dalam Al-Quran. Karena onta itu syiar. Allah berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan onta itu kami jadikan sebagai syiar Allah Subhanahu wa taala untuk dikorbankan. Kalau sapi beda, tidak bisa seperti itu. Satu kakinya diikat bisa lepas. Dia harus dibaringkan baru bisa disembelih. Karena lehernya tidak panjang. Dan orang Indonesia paling unik kalau menyembelih sapi. Anak kecil kalau melihatnya bisa trauma. Ya karena satu sapi harus 5 orang kan kalau zaman dulu, ada narik ekor, narik ini, narik itu, belum ngamuknya itu kan. Makanya kan jadi video di YouTube yang lucu ya gitu kan. Orang yang gagal menyembelih itu banyak yang lucu. Nah, ini sekarang pada dasarnya disunnahkan menyembelih sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih sendiri 63. Kata ulama ontanya Nabi itu 100.
ketika di Mina, al-hadiyunya yang disembelih 63, sisanya dikasih ke Ali bin Abi Thalib untuk disembelih. Kenapa 63? Karena seusia dengan Nabi SAW. Nabi usianya 63, jadi satu ekor korban unta 1 tahun. Dari itu kata ulama, berkorban itu hikmahnya adalah mensyukuri nikmat hidup. Mensyukuri nikmat hidup. Hidup ini kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ibadah yang balasannya nanti surga. Dikasih surga sama Allah jemaah, subhanallah. Udah dikasih hidup, dikasih surga lagi. Syukur tidak itu? Syukur. Kita berkorban pun dapat pahala lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jangan perhitungan kurban. Kalau ada duit, udah cairkan itu duit untuk berkorban. Kalau enggak ada ya jangan. Kalau ada cairkan untuk berkorban. Jangan sampai menjadi kelompok yang menunggu daging. Udah itu tetangga udah kurban, tenang aja terus sudah dapat katanya. Kalau ada kurban, kalau enggak ada ya jangan sabar dan jangan ngarep. Kalau ada alhamdulillah, tidak juga. Disebutkan lalu qani' wal mu'tar. Qani' itu adalah orang yang tidak punya tapi tidak berharap. Dia diam, disembunyikan dirinya. Itu dikasih dia hewan kurban, kirimkan ke dia. Baik, kita kembali ke tema intinya tadi itu, disunnahkan dengan tangan sendiri. Ini dalil kata ulama, kalau kita sudah pre-order dengan perwakalah itu kurban, siapkan golok berarti di rumah untuk menyembelih sendiri. Dan ini lebih praktis sebenarnya, lebih cepat. Kalau misalnya jamaah di Nurul Ihsan sebelumnya biasa nyerahin ke panitia, lama tidak prosesinya? Lama kan? Pagi sampai jam berapa baru selesai itu? Kalau banyak di sore kan? Tapi kalau sendiri 1 jam selesai. Dia sendiri, itu satu ekor sendiri, langsung dia bisa nyate pagi itu. Kan kita disunnahkan tidak sarapan kalau Idul Adha. Disuruh sarapan setelahnya. Kenapa? Maksudnya biar sarapan sama daging itu. Karena amalan sunnah di hari itu adalah sholat Idul Adha, langsung gorok sapi, gorok kambing, dagingnya langsung di stick sarapan dengan itu. Sunnah, itu sunnahnya seperti itu. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan kalau dengan cara berjamaah. Karena nunggu pembagian daging. Jam berapa dibagikan dagingnya? Sanggup untuk tidak makan dari pagi sampai sore menunggu daging. Nah, ini kekurangannya itu. Kami mengamalkan itu. Kami kalau berkurban selalu sendiri di rumah. Tidak pernah saya panitia. Mungkin orang yang sinis menganggap lain sendiri ini katanya. Belum mengerti dia, itulah sunnah. Dan memang hari Idul Adha itu memang hari sibuk untuk itu. Bukan hari untuk berdandan, bukan, itu Idul Fitri itu. Kalau Idul Fitri itu hari untuk berdandan itu. Baju bagus, jam bagus, wah setrikaannya lancip semua tuh baju. Menerima tamu seharian. Idul Adha enggak. Berdarah-darah Idul Adha itu, siapin golok, kotor-kotoran tangan, sambil bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bedanya. Dan betul, kalau kita kurban sendiri, pengalaman kambing itu 1 jam selesai. Bismillah selesai. Muliti cepat kan. Ambil bagian yang kita inginkan, kasih ke istri, suruh olah langsung. Beres, sudah bisa makan daging nyate. Saya sudah nyate itu jam 10 udah nyate saya. Yang lain tuh baru mau menyembelih sudah bagian. Hanya masalahnya kalau di sini kan semua orang bisa seperti itu karena mungkin
rumah tempat dia tinggal ada yang komplain, ada yang bagaimana, kan masalah tempat kalau di Bekasi kan. Ya alhamdulillah di tempat kami ada sedikit space lah untuk menyembelih. Itu yang kami lakukan. Cepat sekali prosesinya. Nah, ini jalan keluar ya bagi yang ingin mencoba, boleh ajak keluarganya, ajak anaknya, ajak istrinya, siapin golok, kursus dulu cara menyembelih. Kalau laki-laki mah harus bisa menyembelih ya. Nabi dia menyembelih sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling lembut hatinya, yang paling mulia, menyembelih sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua kemudian boleh kita itu mewakilkan. Ini apa artinya? Menggantikan diri orang lain, menggantikan diri kita untuk menyembelih boleh. Berdasarkan hadis yang tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 63, sisanya dibagikan kepada Ali. Lanjutkan wahai Ali. Ali yang menyembelih sisanya. Dan Ali yang yang membagi dagingnya. Radhiyallahu taala anhu. Itulah asal usul keluar hadis. Kami tidak memberikan daging kepada tukang sembelihnya. Tidak diberikan sebagai upah maksudnya. Nah, ini masalahnya kan begitu. Panitia sekarang yang menyembelih itu, yang saya ingat yang diberi upah menyembelih itu hanya tukang jagal, ya kan? Diundangkan tukang jagal. Dia dikontrak sekian kepala sekian juta, ya kan? Diperbaiki jamaah kalau saya salah. Seperti itu kan? Untuk menguliti dan mencincang itu siapa? Mencincang menguliti dan cacah istilahnya, ya cacah. Saya nggak tahu nih bahasa Indonesia itu enggak cacah itu ya. Bahasa Indonesia itu bahasa Betawi. Ya cacah lah istilahnya itu ya. Yang menguliti dan mencacahnya itu siapa? Panitia. Lebih ribet mana? Menguliti, mencacah atau menyembelih? Ayo atau diskusi. Lebih capek mana? Lebih ribet mana? Membelah, menggorok atau menguliti dan mencacah? Menguliti, mencacah lebih berat, berjam-jam. Nggak jadi ngopi dia. Orang itu ada hadiah, lupa sama istrinya itu, sama anaknya juga. Nah, ini yang jadi masalah kemudian. Yang diperhatikan oleh kebanyakan panitia hanya tukang sembelih saja. Diberikan upahnya. Nggak boleh dikasih daging sebagai upah, karena ada hadis mengatakan seperti itu, dia pergi. Sekarang panitia yang jadi masalah. Boleh nggak dia ambil daging panitia ini? Boleh nggak dia ambil daging panitia? Nah, ini jadi masalah kan? Masalahnya karena sebelumnya tidak pernah ada perjanjian upah. Kalau tukang sembelih jagal mudah, dia akadnya memang diupah dengan uang. Sudah jelas, ini uangmu diupah. Nanti diberi daging. Ini daging tapi bukan upah. Ini daging pembagian saja, bukan upah. Beres, jelas. Kalau panitia tidak jelas. Ini daging, ini upah pemberian. Terjadi kesamaran kan? Terjadi kesamaran. Kalau sejak awal dikatakan dia tidak dikasih upah, ya masa tega? Amalan seberat itu tidak ada upah. Yang akhirnya dia menyangka ketika diberi daging, saya berhak atas daging ini karena saya sudah capek. Fitrahnya kan begitu, tabiatnya begitu. Dari itu terjadi kemudian ketika makan siang, panitia naik ke masjid, kita makan. Yang nggak panitia, jangan itu panitia katanya. Begitu enggak? Kan begitu. Akhirnya seperti ada makna, ada nilai di situ bahwasanya panitia itu secara di alam bawah sadar itu ini upah kami yang sudah mencacah dan menguliti, yaitu
mengambil yang bagian yang enak-enak dimakan. Boleh tidak seperti itu? Kan tidak boleh. Itu sama artinya dengan memberi upah ke panitia berupa daging. Nah, dari itu dibahas masalah ini oleh ulama, oleh ahli fikih, bagaimana jalan keluarnya supaya tidak ada kesamaran, tidak ada gejolak-gejolak seperti itu, tidak ada tuhmah istilahnya, tidak ada tuhmah, tidak ada tudingan menutup munculnya hal-hal seperti itu. Ini masalah detil memang, sangat detil. Tapi kita pahami seperti itulah yang terjadi kan. Nah, jalan keluarnya adalah panitia itu dipisah lagi upahnya. Ini upah dia mencacah dan menguliti. Sudah ada. Jadi yang berkurban sudah siap dia menyiapkan ongkos wakalah untuk beli, ongkos untuk mencacah dan menguliti. Dengan begitu bebas. Pak, antum mencacah menguliti, dikasih identitas. Dia sudah ada upahnya dia, karena pekerjaannya dia, keahliannya dia diupah untuk itu. Sehingga nanti diberikan daging, ini daging buat antum, tapi bukan upah. Jelas tidak itu? Jelas. Tidak ada lagi kesamaran. Dapatnya sama dengan yang lain yang berhak, tidak dibedakan. Tapi kalau samar terjadi yang tadi itu, dia panitia, sambil pahanya aja lah, saya kan panitia. Maka masuk yang seperti itu ke dalam makna apa? Memberikan upah kepada jazar. Tidak boleh menjadikan daging itu sebagai upah, karena daging itu sudah dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kita serahkan kepada Allah. Tidak boleh ada bagiannya yang dijadikan sebagai alat transaksi jual beli. Itu alasannya ulama. Jelas jemaah? Baik. Siap diamalkan? Atau siap ke yang sudah ada? Kan begitu. Ini hal baru, tapi nanti setelah kajian udah yang lama aja. Jadi bukan sami'na wa ata'na ya, sami'na wa asaina gitu. Kami dengar, kami tinggalkan. Dari itu bersiaplah orang yang berkurban untuk menyiapkan dananya. Kalau Anda tidak bisa membayarkan upah itu, ya silahkan Anda rayu untuk panitia supaya ikhlas. Dan jangan berikan daging untuk itu sebagai upah, nggak boleh. Makanya berat jadi panitia. Dia manusia biasa, dia bukan malaikat, dia punya hati, dia punya sama seperti orang lain. Kami pernah nyoba-nyoba jadi tukang cacah itu, pernah nyoba-nyoba gitu. Wah, berat banget tukang cacah ini, apalagi kalau dapat punggung itu, punggung sapi. Itu nggak bisa putus punggungnya itu dengan kapak, sekali kapak nggak bisa. Belum lagi orang Bekasi kan nggak semuanya ahli mengasah golok sama kapak, tumpul semua. Ya, yang ahli ya intinya kan begitu. Nggak semuanya terlatih itu panitia kan, itu yang menjadikan lama. Belum lagi ketua panitia maunya ribet, cacahnya kecil-kecil ya. Selesai sore akhirnya. Aturannya begitu, dicacah kecil-kecil supaya dapat banyak. Kalau itu tidak apa-apa lah, boleh lah. Itu memang tradisi orang Indonesia. Kalau di Timur Tengah, kalau orang bagi daging tidak begitu. Cepat dia bagi-bagiin orang, paha satu kasih dia, selesai. Cepet banget. Kan banyak tuh mengasih orang miskin, ambilin paha satu kasih satu, paha depan kasih satu, 4 kali gini selesai. Kalau Indonesia enggak, satu paha dicacah dulu banyak, ya lama jadinya. Itu perbedaannya. Baik, ini masalah yang semoga bisa diperbaiki, kita perbaiki dan antum sampaikan ke teman-teman yang menjadi panitia atau jamaah yang berkorban, diedukasi. Dan tidak boleh menuduh yang buruk kepada panitia. Perhitungan banget ya sekarang panitia katanya. Tidak boleh, tapi ini hukum. Ini hukum. Boleh hukumnya diberikan ijarah seperti itu, boleh hukumnya. Supaya menghindari gejolak yang tadi, syubhat-syubhat yang seperti itu.
memang di kita di Indonesia itu asasnya sudah ada, asas gotong royong namanya. Orang Indonesia itu senang gotong royong, tapi sudah berubah itu. Itu zaman dulu. Contoh kan asas BPJS gotong royong atau tidak? Gotong royong. Ngedumel apa tidak? Ngedumel. Tapera gotong royong atau tidak? Gotong royong kan asasnya. Ngedumel atau tidak? Ngedumel. Antum iuran di warga aja, ayo iuran, ngedumel juga. Bersih-bersih di hari Sabtu atau Jumat ayo bareng-bareng RT, ngedumel juga. Ada yang ngedumel. Gak lihat orang kerja apa semalam capek katanya, suruh. Itulah asas gotong royong betul. Tapi dalam penerapannya perlu dilihat. Tak boleh mengganggu orang lain. Namanya juga gotong royong, yang mau yang enggak jangan disalahkan. Nah, asas gotong royong inilah kemudian yang masuk ke dalam kurban tadi itu, akhirnya terlupakan itu tukang cacah dan tukang nguliti panitia. Akhirnya nanti di akhir hanya dapat bagian daging saja, dan itu dianggap ya dapatnya upah segini. Dan itu bukan upah, dia free lakukan itu. Nah, supaya tidak terjadi kesamaran, harus ditentukan upahnya di awal seperti yang saya katakan tadi. Itu jalan keluarnya, kecuali kalau memang dia betul-betul relawan, pakai rompi, sudah relawan, sudah itu udah lain itu kan. Seperti relawan gempa misalnya kan udah jelas tuh, itu pun juga ada uangnya juga, tidak mungkin free. Transportasinya dibayar, makannya dibayar dari donasi yang ada. Ini donasi gempa, ada relawannya. Nah, nanti ada donasi itu disisihkan, ini donasi untuk relawan, untuk orang-orangnya, untuk dia makan, untuk dia begini, harus ada. Nah, baik. Kemudian masalah lainnya jemaah di dalam Idul Adha ini, kayaknya seperti ini yang paling urgen ini, masalah-masalah ini. Ada masalah satu sebenarnya kita bahas saja, masalah menjual kulit. Nah, ini yang paling berat untuk panitia kan, dan kita semua. Hatta yang menyembelih sendiri pun kebingungan. Ketika kami menyembelih kurban, kulitnya saya tidak bisa olah. Mau dibawa kemana nih kulit begitu? Kan jadi masalah. Dan sampai ditanyakan ke ulama, bagaimana solusinya kulit kurban tersebut? Karena kita hidup di zaman yang berbeda. Kalau di zaman Nabi SAW, zaman dulu kulit itu digunakan, dimanfaatkan. Jillatiha, kulit-kulitnya dimanfaatkan, tidak boleh dijual. Dimanfaatkan untuk apa? Untuk wadah air. Dengan cara disamak, didibah bahasa Arabnya, dibersihkan kulitnya, disamak dengan prosesi yang begitu lama dan bagus, kemudian digunakan sebagai wadah air, tempat menyimpan air. Nah, kita ilmunya tidak ada, ilmu untuk melakukan itu tidak punya, sudah punah di Indonesia. Sudah ada plastik seperti ini sekarang, tidak zaman lagi itu. Akhirnya pemanfaatannya untuk apa? Ya, susah. Mau dimasak juga susah prosesinya, dibersihkan bulunya dulu, macam-macam. Akhirnya bagaimana? Ya harus tidak mungkin dijual. Bagaimana hukumnya panitia menjual itu? Kata ulama, dijual dengan tujuan uangnya untuk disedekahkan ke orang yang berhak. Bukan dijual komersialisasi untuk dirinya. Kalau yang seperti ini kata ulama ada yang membolehkan. Khilaf ulama tapi ada yang membolehkan. Panitia dia kumpulkan kemudian atas izin dari pemilik kurban. Pemilik kurban sudah mengizinkan, ini kulit-kulit dikumpulkan, dijual harga sekian. Uangnya untuk apa? Untuk jamaah yang berhak mendapatkannya. Karena kalau dikasih kulit tidak mungkin dia mau terima. Dibuang sama dia, jadi mubazir, ini mudarat, mafsadah.
Tidak mungkin syariat menginginkan mendukung mafsadah. Tidak mungkin. Dari itu solusinya hanya itu ya boleh dijual, uangnya diberikan ke orang yang berhak. Ini pendapat yang dipatukan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala dan ulama-ulama lainnya. Boleh dijual dalam rangka untuk dibagikan uangnya kepada orang yang berhak, bukan untuk si pekurban. Tapi pendapat lainnya itu yang terkuat, tidak boleh. Karena ada nas yang sudah sharih. Nabi melarang untuk memberikan daging sebagai upah lil jazzar. Nabi juga melarang untuk menjual ajillatiha. Ini kulit kurban tersebut. Hendaklah dia bersabar untuk mengolahnya atau untuk disedekahkan ke orang yang memang dia mau menerima. Biasanya jagal yang menerima itu, dia menerima kulit, dia mencari kulit-kulit yang tidak dimanfaatkan, diberikan ke dia sebagai penerima daging kurban. Itu yang paling kuat pendapat supaya kita terhindar dari syubhat, keluar dari khilaf ulama. Baik jamaah, ini dia masail yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Semoga nanti kita ingat masalah-masalah ini untuk kita amalkan bersama ketika berkurban. Sisa waktu ada yang ingin ditanyakan, dia persilahkan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berkaitan dengan tersebut dengan memberikan cuma dari yang mempunyai hewan dengan harga yang sudah ditransaksikan punya hewan, kita diberikan rezeki dari punya hewan. Diberi terima kasih gitu ya. Udah bawa jamaah ke sini beli dikasih. Kebanyakan sekarang satu sapi kami diberikan 500.000. Oh, banyak ya. Dengan harga sapi misalnya 24 juta. Kami sudah diberikan patokan 500.000 seperti itu. Dan itu termasuk halal atau tidak. Terus yang kedua, satu dulu. Ini pemberian itu hadiah kan. Hadiah karena sudah membawa orang lain membeli atau karena membeli ke dia. Itu halal hukumnya. Nah, halal itu manis sekali uang itu, alhamdulillah. Jadi itu uang yang manis, kalau bahasa kita rezeki nomplok itu. Malah ada yang punya hewan itu dan alhamdulillah, tidak ada masalah. Itu kan broker istilahnya kan, dia dapat itu fee menjualkan ini, bagus. Dan itu salah satu peluang mencari usaha itu. Jadi perantara, kalau mahir bisa membawa tukang jual dapat rezeki. Sama di Mekah, Madinah kan begitu. Kalau ustadznya bawa jamaah umrah, dia bawa ke tukang kurma, ya fulan, ya syekh, bawa ke sini nih jamaah antum, badin nanti kasih duit. Orang Arabnya. Benar dia ngasih duit, kasih 1 juta kadang. Yang udah bawa ini dikasih 1 juta, kasih ini. Sebagai wakil. Oh, tayyib. Anu sebagai wakil. Karena pernah dua seperti itu, satu wakil dan satu bukan membawa. Hatta walaupun sebagai wakil, boleh diterima uang itu. Tapi ada ulama yang mengatakan dia ngelapor, menyampaikan kalau saya dikasih uang segini karena membeli. Hanya lapor saja. Yang mewakilkan bisa apa dia? Jangan takut, bilang aja saya dapat fee sekian dari penjual. Hanya diberitahu saja.
halal hukumnya, ada masalah. Nah, taib yang kedua, masalah kedua. Jadi yang masalah umum terjadi, jadi ada keluarga yang belum akikah sampai dewasa. Kemudian anak sampaikan tidak masuk, tidak terima karena merasa belum akikah, jadi belum berkeluarga mereka. Oh, syubhat ya, berarti dia belum berakikah, akhirnya tidak mau berkurban. Dia menunggu dirinya kapan akikah baru berkurban. Ini keyakinan yang salah, keyakinan yang keliru, yang perlu diluruskan. Bahwasanya ulama itu khilaf pendapat mereka dalam masalah kalau sudah lewat waktunya dari 7 hari, dari 24 hari, apakah masih ada kemestian untuk berakikah? Khilaf ulama karena tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang hal itu. Yang ada hanyalah kias-kias saja. Dan hukum akikah sendiri tidak wajib juga. Dia bukan syiar yang sama seperti syiar berkurban. Adapun berkurban, ulama sampai ada yang mengatakannya sunnah wajib, dan yang rajih dia sunnah muakkadah, dan dia syiar yang sangat besar. Kalau dibandingkan dengan akikah, berkurban itu lebih besar syiarnya. Syiar berkurban lebih besar. Dia adalah syiar utama dalam Islam, masuk ke dalam jajaran salat, ke jajaran haji. Dari itu kurban itu pelaksanaannya di bulan haji. Maka tidak boleh orang meninggalkan syiar yang sangat agung ini hanya dengan subhat yang tadi. Hendaklah dia berkurban. Kalau ingin dia berakikah, masih panjang waktunya. Kalau dia ingin mengambil pendapat yang mengatakan masih boleh melakukan akikah meskipun sudah bertahun-tahun, ya dia undur saja, berkurban dulu untuk mengerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allahu a'lam. Wa iyyak, barakallahu fiik. Naam, silakan. Kebiasaan masyarakat kita ini kan selalu itu mewakilkan kepada panitia Ustaz selama ini kan. Iya. Tidak ada yang ceritakan Ustaz sampai sekarang ini. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi atau kebaikan selama ini bisa berjalan nggak? Soalnya semuanya sudah serahkan bongkohan aja kepada panitia. Mau diapain, mau dibikin yang kecil kayak besar, yang penting sudah saya mengeluarkan uang sekian, terus kepentingan untuk keluarga saya sekian sudah selesai. Apakah itu diperbolehkan? Selama ini kan hanya sifatnya seperti itu aja Ustaz. Nah, include begitu ya dari awal, pokoknya uang saya sekian, belikan kambing, sembelihkan nanti, bagiin ini, cacahin semua begitu. Ya, itu ya, dalam rangka itulah kemudian tema ini kita bahas Pak tadi. Supaya tidak terjadi seperti itu. Pada dasarnya sih boleh hukumnya kalau panitia ikhlas. Kalau jelas mana upahnya, mana harganya. Itu tadi jalan keluarnya yang kita berikan. Kalau utuh seperti itu, ini uang sekian ke panitia, beliin kambingnya, uruskan semuanya sampai saya terima dagingnya. Sebenarnya sih boleh hukumnya. Dengan akad yang tadi dia wakalah. Panitia menjadi wakil siap menjadi menerima wakalah tersebut. Boleh hukumnya tadi kita jelaskan. Hanya saya yang terbaik itu untuk menghindari ngedumel-gedumel itu, menghindari apa yang sudah biasa terjadi tapi tidak diperhatikan dan akibatnya tidak bagus, mengurangi keberkahan. Jadi itu kita bahas dengan transparan supaya tidak terjadi kerusakan di belakangnya. Udhiyah berkorban itu amalan yang baik sekali. Tidak boleh dia rusak dengan tradisi-tradisi yang disamar-samarkan seperti itu. Tadi kita jelaskan dari membeli itu sudah menghabiskan banyak hal, belum mencacahnya, belum banyak sekali yang dia korbankan oleh panitia. Dan imbasnya tadi itu dia merasa berhak akhirnya menerima daging, yang artinya berarti kita melanggar sunnah Nabi SAW. Kita mengupah panitia dengan daging secara tidak tertulis. Nah, untuk menghindari itu berikan dia upah jelas sebagaimana kita berikan tukang sembelih itu, jagal jelas.
Dengan itu kita bisa berikan dia daging berupa sebagai bagian dia, dan tertutupilah celah-celah yang tadi itu, gejolak-gejolak yang tadi itu. Kita tidak bisa menampik bahwasanya syariat kita itu sangat memperhatikan tabiat manusia. Jangankan panitia seperti itu. Jihad fisabilillah itu ada iming-imingnya jemaah. Walaupun disuruh ikhlas. Jihad melawan orang kafir itu, perang, ada iming-imingnya. Apa? Ghanimah. Ghanimah iming-imingnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat tahu nanti ada ghanimah. Bahkan ada riwayat mengatakan rizkiku di bawah pedang. Iya. Apa yang itu haram? Enggak, itu sesuai dengan tabiat manusia. Kan perang, kalah nih lawan, harta banyak yang ditinggal. Ngelirik enggak orang? Ngelirik, Masya Allah ini gitu. Manusiawi enggak itu? Manusiawi. Dan itu dibagi. Orang yang mengambil zakat itu ibadah atau tidak? Ibadah itu, zakat itu rukun Islam. Tapi orang yang mengambil zakat, petugasnya itu wal 'amilina 'alaiha, itu dapat bagian kan? Innamas shadaqatu lil fuqara, di antaranya wal 'amilina 'alaiha, dan orang yang menjadi amil di dalamnya. Meskipun itu prosesi pengambilan zakat adalah untuk menegakkan syariat, tapi syariat tidak menutup sisi bahwasanya dia manusia. Dia berhak mendapatkan lelah yang dia telah curahkan untuk agama. Dan itu berhak mendapat bagian. Seperti itu adilnya syariat Islam. Dia tidak mengenyampingkan tabiat yang murni yang ada pada diri seseorang. Tidak boleh kita kemudian tutup itu dengan anggapan yang tadi gotong royong, harus ikhlas, susah nanti itu. Tidak bisa. Dan ini kan merembet kemana-mana hal seperti ini di budaya kita di Indonesia. Sampai ke dunia pesantren kan, ustadznya disuruh ikhlas. Orang ngajar tapi disuruh ikhlas. Enggak ada gajinya. Meskipun mengajar itu ya ibadah memang, tapi dia manusia, dia punya tabiat. Nah, syariat tidak menginginkan hal itu. Dan itu di hadis disebutkan bahwasanya yang paling bagus kamu ambil upah darinya adalah mengajarkan Al-Quran. Dari itu Imam Syafi'i membolehkannya. Boleh dikasih diupah orang yang mengajarkan Al-Quran. Dari itu imam, muadzin. Memang itu ibadah, tapi kan banyak dia korbankan. Muadzin misalnya, pernah kita bahas dulu di sini di Sunan Tirmidzi. Full time dari subuh sampai isya dia nunggu, enggak boleh telat dia kan untuk azan. Nah, setiap hari wajar enggak dikasih fee kemudian? Wajar. Dari itu muadzin di Mekah Madinah itu gajinya fantastis jemaah, ratusan juta itu. Apalagi imam, waduh, imam di Masjidil Haram Mekah Madinah itu sudah. Dulu di usia saya itu, waktu saya di Madinah itu, saya dengar 25.000 real dulu imam itu gajinya per bulan. 25.000 real, hitung berapa real itu? Iya, sekarang naik udah itu. Mantap kan itu? Iya, maksudnya jangan lagi ada dalam perasaan orang-orang di belakang itu, wah itu kan ibadah, jangan, itu salah, itu enggak boleh. Itu cocok untuk diri kita sendiri kalau melakukannya, tapi kalau untuk orang lain enggak, beda. Syariat sudah ada aturannya. Nah, ini sebenarnya intinya, Pak. Jazakallahu khairan. Allah barik fikna. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kita membayari lagi kurban, misalnya ada seseorang yang enggak mungkin karena ada sesuatu halangan dia makan lagi kami, dia enggak mau kita bayarin, mungkin mana membayarin lagi kurban tersebut.
Sebentar dulu. Orang ini makan dapat kambing. Oh, dapat jatah. Dari panitia udah gini. Terus nggak doyan. Baik, yang ini yang kita bahas dulu ya. Dia bayarannya. Itu hukumnya boleh membayarkan, sudah pindah tangan soalnya. Dia milik dia, sudah tamlik namanya, dia sudah punya dia, terserah dia mau makan, dia mau jual, boleh hukumnya. Tapi masalahnya kenapa nggak bisa makan kambing ya, ini perlu dibahas ini. Kalau ada seseorang misalnya kan kadang-kadang suka melihat banyak misalnya orang sengaja menjual. Boleh kalau dia ini, dia punya daging, dia nggak ingin makan, dia jual, boleh hukumnya. Barakallahu fiik. Hanya ya kurang etis lah gitu ya kan, harusnya dia makan lah itu sebagian dijual, dimakan. Kenapa orang Indonesia nggak senang kambing? Apakah karena dicocoki sama penjajah dulu atau bagaimana? Gitu ya, atau memang kesehatan terbukti secara kesehatan orang makan daging? Nggak terbukti ya, karena baunya atau gimana? Padahal kambing itu daging favoritnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah onta baru kambing. Iya. Mestinya kita orang Islam itu hobi makan itu. Ini hobi maksudnya senang gitu. Kalau ada itu kita makan. Tapi ya ada keharusan sih. Jangan sampai tapi kepada menyudutkan, itu yang nggak boleh. Oh, daging kambing itu begini atau daging sapi itu begini. Ya, itu nggak boleh. Nanti khawatirnya menjurus kepada melecehkan syariat kurban. Melecehkan syariat kurban. Kalau ada, kita itu kekurangannya orang Indonesia kurang pandai mengolah daging. Coba antum melihat orang luar mengolah daging, kayaknya enak-enak semua ya. Steak dibakar, diapain. Kita berhayal, bisa nggak kayak gini ya gitu. Nggak pernah berhasil, tapi ujung-ujungnya sate lagi. Orang Indonesia hanya bisa itu. Kalau nggak sate atau tongseng itu aja, itu sudah ya wajar akhirnya orang ini. Padahal daging itu bisa dimakan dengan roti, dengan banyak hal. Itu kan makan Idul Adha itu hari makan, ayyamu aklin wa syurbin, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hari makan dan minum. Jangan kita posisikan diri kita di hari itu seperti orang yang kalem gitu. Kamu daging. Salah itu. Salah tempatnya. Itu hari untuk makan minum. Libas semuanya kalau ini. Ini Nabi yang bersabda seperti sekali setahun. Itu tanya kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang siapkan jamaah itu. Golok antum, menunya disiapkan, videonya kayaknya ini caranya nanti ini gitu. Supaya enak dimakan. Barakallahu fikum. Ada lagi jamaah yang tanyakan? Yang kan buat membeli itu satu tuh. Kalau kan patungan itu kan orangnya itu pas doanya itu di pas membelinya itu apa sebelumnya itu boleh? Tayyib. Secara teknis kan Susah. satu kalau dirubah itu kan nggak akan lama putah gitu kan. Kalau segera ini kalau memang sebutin panggilan susah. Iya paham maksudnya. Sebenarnya doa menyembelih itu gampang, hanya bismillah. Hanya saja masalahnya kan dia mewakili banyak orang. Ini banyak kepala di situ kan yang memiliki hewan tersebut. Satu leher bareng-bareng. Nah, itu istilahnya, satu leher sapi bareng-bareng. Kalau kambing satu leher sendiri. Jadi itulah mengatakan lebih afdal kambing. Ada yang mengatakan begitu karena dilihat lehernya satu. Kalau sapi lehernya satu bareng-bareng. Nah, caranya bagaimana? Dibaca setelah boleh, sebelum boleh. Fulan. Sudah. Baca cepat aja nih, si fulan nomor 1 2 3. Sudah tahu di hatinya kan, hati membaca kan tidak berdimensi hati ya. Cepat dia teret itu. Boleh sebelumnya. Adapun doa ketika begininya itu ya bismillah biasa, bismillah.
Hal tidak ada masalah dalam hal itu. Nah, barakallahu fiik. Kalau kita berbuat dua kambing, satu buat ikan, kita boleh. Satu buat kurban, satu buat akikah. Boleh. Boleh buat sendiri. Nah, ada khilaf ulama kalau menggabungkan kambing sekaligus untuk jadi akikah itu ada khilaf, sebaiknya dihindari saja. Ambil yang paling menyenangkan hati. Ini satu kambing untuk akikah anak saya, satunya untuk kurban. Boleh, insyaallah taala. Nah, Kan kalau kami kan bisa untuk satu keluarga ya, itu kan kepala keluarga ya. iya. Kalau seandainya hartanya dari istri, gitu. Tayyib. Bisa, boleh. Dari siapapun uangnya, yang penting rumah itu ada kurban di situ. Entah uangnya dari istri dari suami boleh. Nah. Kalau istrinya banyak boleh. Nah, ini satu rumah satu kurban boleh. Nah, barakallahu fiik. Nah, kalau rumah tangganya cuma istri dua itu berapa? terhitung satu, suami yang dilihat satu. Biar tidak mubazir. Mubazir enggak dibolehkan kan juga. Nah, Jadi kalau dia itu dari istri, hanya istri doang karena itu harta dia, berarti suami nggak dapat pahalanya. Jadi dia niatin pribadi istri dan dia kurban juga atas nama dia pribadi, jadi disedekahkan atas nama ke suami. Apakah dengan harta istri sendiri dan dia kurban juga ke panitia yang menyebutkan nama dia sendiri, suami dapat pahalanya? Karena dia tidak mau kasih ke suaminya namanya. Itu ini pelit banget nih istri nih. Ya memang, ya biarlah kan sekali-sekali dia begitu kan, kasihan dia si perempuan punya uang tahun itu, sebelumnya hanya suaminya, terus dia ingin berbuat baik, dia ingin masuk surga, itu biarkan saja. Tapi yang sunnah Nabi ketika berkurban, dia berkurban 1 ekor, itu diisytirak, disertakan semua keluarganya yang ada namanya di situ. Ketika disembelih ini dari saya dan untuk keluarga saya, itu sudah cukup. Dia sebut namanya, misalnya namanya ini dari saya, Neni dan keluarga saya. Jadi suaminya ikut dapat pahala. Tapi saya rasa suami tetap dapat pahala, karena perempuan itu bisa nabung karena suaminya kan. Kalau nggak ada suaminya susah dia nabung. Nah, ya nama dia dan keluarga gitu. Baik jemaah, sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kami sampaikan tadi ada manfaatnya dan bisa kita perbaiki ya, kepanitiaan kurban kita yang sudah mengenal sunnah, sudah mengenal yang supaya lebih terjadi kemajuan, lebih baik lagi. Aqulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.